Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 3 Ramadan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengawali hari dengan belajar bersama. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini disaksikan oleh para malaikat dan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dibalas oleh Allah di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan mereka, golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, pada pagi hari ini kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan juga kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bahwasanya kita sudah masuk di bulan Ramadan. Meskipun ini masih awal, maka perlu kembali dicas tentang energi kita, dipersiapkan sampai dengan 1 bulan ke depan. Artinya Ramadan itu tidak hanya hari ini saja, tidak hanya kemarin saja, tidak hanya besok saja, tetapi selama 1 bulan, dan kita betul-betul ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai di awal-awal Ramadan kita begitu semangat, namun nanti begitu masuk pertengahan atau bahkan di akhir Ramadan kita sudah lesu. Karena justru semakin hari semakin meningkat semangat kita, semakin hari semakin semangat dalam kita menjalankan ibadah ini. Bahkan sampai nanti di 10 hari terakhir Ramadan, saat itulah energi kita betul-betul kita fullkan, energi kita betul-betul kita maksimalkan, agar kita betul-betul bisa optimal dalam ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami ingin mengingatkan pada diri pribadi dan juga kepada antum semuanya bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, maka yang muncul dalam benak kita adalah kebahagiaan. Baik itu bahagia tatkala kita menjalankan ibadah Ramadan, ataupun kelak tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala datang bulan Ramadan, tatkala ada di bulan Ramadan, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan, maka dengan cara apa lagi Allah harus membuat wasilah agar kita bisa bahagia. Karena begitu banyaknya sarana-sarana wasilah-wasilah yang sudah Allah persiapkan ketika kita berada di bulan Ramadan.
Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah, dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man, barang siapa, laki-laki, tua, muda, besar, kecil, pegawai, buruh, TNI, atau siapapun yang mereka kemudian melakukan ini, shoma Ramadan, yaitu melakukan saum di bulan Ramadan, melakukan puasa di bulan Ramadan, yang dilandasi imanan wahtisaban, yang dilandasi karena rasa iman, rasa yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap amal ibadah kelak akan dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dan percaya bahwasanya kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dan percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini, dan juga wahtisaban, mengharapkan balasan, mengharapkan pahala semata-mata karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ghufira lahu. Jadi Allah akan ampunkan. Allah akan hapuskan dosa-dosa seseorang tersebut yang tadi di awal kita sebut sebagai man tadi, sebagai orang-orang tadi, atau kepada siapapun tadi yang melakukan saum di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban tadi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah, kebahagiaan di sini itu digambarkan dengan imanan wahtisaban. Tidak mungkin seseorang melakukan ibadah yang dilandasi dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah, padahal pahala itu balasannya adalah nanti atau kelak, belum sekarang, maka ini adalah bentuk daripada kebahagiaan. Jadi kalau hanya ibadah kita di bulan Ramadan, saum kita di bulan Ramadan, itu hanya rutinitas belaka, itu hanya ikut-ikutan orang lain, maka belum menggambarkan sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan di sini nanti akan diikuti, akan ditindaklanjuti, yaitu dengan kita bergembira, dengan kita bahagia, meringankan langkah untuk menuju masjid, untuk mengerjakan sholat isya yang dilanjutkan dengan tarawih dan sholat witir. Kita bisa lihat, bisa dari wajah-wajah masyarakat yang datang ke masjid, itu adalah merupakan wajah-wajah yang gembira. Karena orang-orang yang tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan, orang-orang yang tidak gembira dengan adanya ibadah di bulan Ramadan, maka mereka akan merasa enggan untuk melaksanakan sholat isya, tarawih, dan juga witir di masjid. Merasa berat. Jadi sholat saja itu dirasa berat. Apalagi ketika nanti jumlahnya harus 11 rakaat, tarawih dan witir. Apalagi ada juga yang sholatnya 23 rakaat, tarawih dan witir. Belum lagi ketika bacaannya panjang-panjang, sehingga membuat lama dalam ibadahnya. Tetapi bagi orang-orang yang iman dan wahtisaban tadi, orang-orang yang betul-betul di hatinya yakin bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga mengharapkan balasan dari Allah, maka akan merasa ringan. Dan kelak ketika besok selesai di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan masuk bulan Syawal, maka akan merasa sangat kehilangan. Karena sudah tidak ada tarawih lagi di luar bulan Ramadan.
Dan bahkan kita bisa lihat bagi orang-orang yang meyakini betul kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan berbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sebagai bentuk kebahagiaan, mereka akan menambah ibadah-ibadah lainnya. Di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak bacaan Quran, bahkan menambah sholat tahajudnya di sepertiga malam terakhir tatkala akan mengerjakan sahur. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebagai bentuk kebahagiaan tatkala datangnya bulan Ramadan, bentuk kebahagiaan bahwasanya kita imanan wahtisaban. Yakin, iman kepada Allah, percaya, dan juga semata-mata hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaimi farhatun inda fitrih ya, atau di sini disebutkan iftarihi, atau dalam redaksi yang lain disebutkan inda fitrih. Wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla." Atau dalam redaksi yang lain disebutkan wa farhatun inda liqa'i rabbih. Lisaimi farhatan, jadi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, yaitu adalah kebahagiaan tatkala iftar, tatkala berbuka. Karena selama seharian, sesuatu hal yang Allah halalkan itu dilarang kita kerjakan di siang hari. Makan, minum, itu kan tidak diperbolehkan di siang hari. Sampai dengan waktunya berbuka. Sampai dengan waktunya iftar. Maka orang-orang yang seperti ini ketika ada azan maghrib, maka disitulah akan muncul kebahagiaan. Dan tegukan yang pertama ketika kita sedang iftar, itu bahagianya luar biasa. Ya, ada enggak ini yang kawan-kawan kalau buka makan dulu ya. Pasti kebanyakan adalah minum dulu. Dan tegukan yang pertama itu zahaba ma'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itulah yang kemudian membuat hilang rasa dahagaku, rasa hausku. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu seharian dan itu sudah kita lakukan. Dan bahkan kebahagiaan ini tidak hanya sekedar dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang dengan cara berbagi takjil, dengan cara berbagi berbuka kepada orang lain. Karena meyakini betul bahwasanya barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka Allah akan berikan balasan. Apa balasannya? Yaitu dihitung pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang sedang berpuasa. Maka saya sering sampaikan bahwa kita seorang diri, satu orang. Tetapi ada juga orang-orang yang meskipun hanya seorang diri, tetapi dalam sehari itu bisa mendapatkan pahala puasa 10 orang, pahala puasa 2 orang, pahala puasa 100 orang, bahkan ada juga yang mendapatkan pahala puasa 1000 orang. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berbagi takjil, dengan cara memberikan menu, memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa untuk mereka bisa berbuka.
Maka kita bisa saksikan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah datang di bulan Ramadan, baik itu di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, maka tempat-tempat soft itu sudah dikapling. Satu kapling ini untuk pengusaha ini, satu kapling untuk dermawan ini. Dan itu mereka sudah sediakan makanan untuk berbuka. Karena mereka meyakini betul bahwasanya orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, orang-orang yang datang di Masjid Nabawi adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik. Mereka betul-betul menjalankan puasa Ramadan dengan baik dan pahalanya mereka ambil. Pahalanya mereka dapatkan dengan pahala yang sama. Mohon maaf ya, bukan mereka ambil, tapi mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang mengerjakan puasa tersebut. Maka satu challenge yang kami berikan kepada Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang mengikuti program Challenge Quran spesial Ramadan, kami sampaikan setiap hari, berbagilah takjil kepada tetangga. Minimal satu rumah. Kalau satu rumah ini ada 4 kepala misalnya, ada 4 orang yang mereka melakukan puasa, maka kita mendapatkan pahala 4 orang tersebut. Dan ini adalah cara yang mudah untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Maka akan muncul kebahagiaan. Tatkala kita bisa ngasih takjil kepada tetangga, tatkala kita bisa ngasih berbuka kepada orang lain, bahkan orang tersebut nggak bisa berbuka saat itu, maka inilah muncul kebahagiaan yang luar biasa. Dalam hati kita akan muncul kebahagiaan. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan apa yang kita berikan. Jadi yang pertama adalah farhatun inda iftarihi. Kemudian yang kedua, wa farhatun haina yalqa rabbahu azza wa jal. Yaitu kebahagiaan tatkala kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa ini Allah persiapkan hanya untuk Allah. Jadi puasa ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk Allah. Ibadah-ibadah yang lain itu akan kembali kepada diri kita. Tetapi khusus untuk siam Ramadan, untuk puasa ini, pahalanya Allah yang nanti akan menilai, Allah yang akan menjamu, dan Allah yang akan membalasnya. Tidak akan ada kebahagiaan tertinggi dalam hidup ini. Tidak ada kebahagiaan yang tertinggi kelak tatkala kita sudah meninggal dunia, kecuali kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan masuk surga itu masih kalah Bapak Ibu dengan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu barangkali pernah berkunjung ke satu tempat, pernah bersilaturahmi ke satu rumah yang rumahnya besar, rumahnya megah, kita dijamu dengan berbagai makanan yang enak-enak di sana. Kebahagiaan menikmati apa yang ada dalam rumah itu masih kalah dibandingkan kebahagiaan dengan kita bertemu dengan pemilik rumahnya. Begitu juga dengan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dijamu, diberikan banyak fasilitas, tetapi kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam dunia ini. Ini luar biasa Bapak. Orang-orang yang berpuasa dijamin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasannya. Tatkala kita diberikan tugas, ketika tugas itu selesai, sudah kita lakukan dengan baik, maka kita akan segera menghadap kepada orang yang memberikan tugas tersebut. Dan kebahagiaan tatkala kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bertemu dengan orang yang memberikan tugas, maka kita melakukan dengan sangat bahagia. Nah ini jadi Bapak Ibu, kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak semata-mata hanya karena masuk surganya Allah, tetapi betul-betul kita bertemu dengan Allah dan diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Jadi dua kebahagiaan.
Maka Bapak Ibu, kalau kita baca hadis ini, kita yakini dan kita merasa belum bisa bahagia, maka dengan cara apa lagi kita bisa bahagia? Masuk di bulan Ramadan, diberikan wasilah yang kita kemudian nanti endingnya menjadi orang-orang yang takwa, kok belum bahagia juga, lantas dengan cara apa agar kita bisa merasakan kebahagiaan? Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan Allah itu salah satunya adalah kita dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqamas salata wa shoma ramadan kana haqqan 'alallahi ayudkhilahul jannah. Man barang siapa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, pegawai, PNS, buruh, atau siapapun yang mereka amana billah, iman kepada Allah wa bi rasulihi, dan juga kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan wa aqamas shalah, mendirikan salat, tidak hanya sekedar mengerjakan, ya, tetapi aqamas shalah, yaitu adalah mendirikan salat, yang artinya salat ini tidak hanya sekedar dikerjakan, tetapi hal-hal yang terkait dengan ibadah salat itu kita bawa di luar salat. Maka itu disebut sebagai mendirikan salat. Wa aqamas shalah. Wa shoma ramadan, dan juga orang-orang yang puasa atau mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kana haqqan 'alallahi ayudkhilahul jannah. Maka wajib bagi Allah, karena haqqan 'alallah, wajib bagi Allah ayudkhilahul jannah, yaitu memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ending dari perjalanan kehidupan kita ini, yang kita lalu sekarang berada di dunia, yang sebelumnya kita berada dalam alam kandungan, yang setelah di dunia kita akan masuk ke alam barzah, dan begitu seterusnya sampai nanti di hari hisab, hari perhitungan, dan terakhir ending dari kehidupan ini adalah masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah secara khusus ini sudah mempersiapkan satu jalan, satu pintu yang disebut sebagai pintu Ar-Rayyan. Yang ini Allah sediakan bagi ahli-ahli puasa, bagi orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan dengan baik, dengan penuh semangat, keyakinan, juga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dipersilahkan untuk masuk dalam surganya Allah, yaitu dengan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Bapak Ibu, kawan-kawan rahmatullah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah sudah banyak berikan iming-iming. Allah sudah berikan banyak gambaran yang kalau kita masuk di bulan Ramadan, kita yakin kepada Allah, kemudian kita mengharapkan balasannya, kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, kita lakukan amal-amal ibadah yang baik maksimal di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan kepada kita satu tingkatan yang disebut sebagai tingkatan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap yang kita punya persoalan, dari setiap kita punya permasalahan dalam kehidupan ini. Insya Allah Bapak Ibu, kita semuanya bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dan kelak kita akan sama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan bersama-sama masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kelak yang masuk dalam jannahnya Allah lebih dulu, maka sebutlah kawan-kawan kita, maka sebutlah saudara-saudara kita, agar juga kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian materi kita pada pagi hari ini.
mengingatkan dan juga memberikan cas bagi kita dalam kita menjalankan ibadah 1 bulan ke depan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dan juga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Suaranya Ta'ala. hilang, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk suara saya? Masuk. Masuk ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sempat Ada terputus. lagi suaranya, Pak Ustadz. Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Ya, tadi sudah saya tutup. Kita lanjutkan lagi pada Guswi untuk melanjutkan acaranya. Masih ada waktu 18 menit ya. Ya. Baik, jazakallahu khairan pada Ustadz. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing diskusi terkait dengan forum kita pada pagi hari ini. Ini sudah ada yang resen ya, ada Bu Deti dan Bu Putih. Ya, silakan Ibu Deti untuk mengawali sharing pada pagi hari ini. Silakan bisa dibuka mic-nya. Matur nuwun, terima kasih Mas Gusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya, sharing pada kesempatan pagi yang cukup syahdu ini menurut saya, karena kebetulan di tempat saya juga lumayan hujan ini. Masya Allah, ya berkah di bulan Ramadan. Semoga Pak Ustadz dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan lancar menjalankan ibadah puasa. Amin. Allahumma. Amin. Begini Pak Ustadz, tadi itu saya menyimak. Ini pertanyaan pertama, mohon dijelaskan tentang melaksanakan apa tadi ya, sholat khusyuk, kemudian melaksanakannya baik yang di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu apa tadi suaranya itu tadi terputus itu loh Pak, apa itu loh? Iya. Di saat sholat maupun di luar sholat ya itu langsung klik. Nah itu mohon dijelaskan tentang yang klik itu. Mas, Nah, kemudian yang kedua saya sharing sekarang apa nanti? Sekarang boleh, enggak. Sharing. Alhamdulillah berkat melaksanakan program challenge, kemudian melaksanakan challenge-nya itu sudah saya laksanakan. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sibuk, walaupun dalam keadaan waktu dikejar waktu, jam tayang dan lain-lain. Wah, ya maklumlah karena ya kesibukan itu tadi. Alhamdulillah Mas Ustadz. Allah satu persatu menjawab doa saya. Kemarin itu saya sempat mau nangis, sempat putus asa, mau minta pada siapa, saya tidak tahu. Nah, ternyata Allah ada solusi ya, memberi solusi yang di luar dugaan saya, sungguh di luar dugaan saya. Kemarin tuh saya tuh ceritanya gini. Cerita enggak apa-apa ya. Ini saya persingkat aja lah ceritanya. Dikabari oleh pihak itu yang buat rumah ya, yang di Jogja itu kan rumah sudah jadi Mbak, sudah jadi. Harus segera akad gitu, harus mau serah terima. Uangnya disiapkan. Waduh, kedubrak bingung. Loh, gimana? Saya hubungi siapa? Saya hubungi keluarga, saya hubungi bapak. Aduh, nggak ada uang segitu. Ya alhamdulillah kok dilalah itu kok apa? Ini nih bagianmu gitu. Keluarga ada yang bilang gitu ya, saudara itu ada bilang gitu. Mbak bilang gitu, mbak saya bilang gitu. Ini bagianmu loh. Apa gilir panen, nah gitu. Saya tuh nggak menduga kalau tahun ini ada gilir panen yang itu bagian saya gitu. Jadi tidak terduga butuhnya itu untuk biaya akad itu hanya sekitar 20. Ternyata biaya panennya hasil panen itu ada lebih dari itu gitu loh Mas Ustadz. Jadi kan wow, di luar dugaan. Saya langsung sujud itu nangis saya. Seorang diri saya nangis, saya sujud ya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun. Saya itu sempat, aduh saya mau pinjam siapa, saya mau nembur siapa, aduh gimana ini. Dilalah kok itu Mbak saya tuh ngabari itu, Mbak tuh ngabari kalau ini loh bagianmu, nah gitu. Nggih. Oh, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya ya itu luar biasa, itu buat saya tuh kejutan yang membuat saya memang benar-benar cukup terkejut gitu. Masya Allah. Ya, Cukup ya, ya. terkejut. Masya Allah, luar biasa. Nggih, Atas, nggih, ya nggih. itu ya matur nuwun ini Mas Ustaz sudah di apa? Bukan sudah, tapi tolong selalu dibimbing nggih Amin, untuk amin, amin. akan ibadah itu yang dilalah saya nanti nggak dimarah orang, nggak Nggih. dimarah oleh pihak yang bangun itu, nggak dimarah tukang, nggak dimarah mereka itu, karena saya bisa menepati kewajiban saya. Jadi nanti waktunya akad saya bisa ya gitu, akad rumah itu, serah terima rumah itu. Alhamdulillah Mas Ustaz, Mas sangat matur nuwun sangat ini. Nggih. Sementara itu kabar bahagia, kabar kesahduan, dan ini alhamdulillah Mas Ustaz satu lagi ini sharing. Saya itu sedang menikmati cinta segitiga dan masih saat ini sedang cinta-cintanya. Terima kasih. Cinta segitiga saya itu antara saya, Kanjeng Nabi Muhammad, dan Allah. Itu sedang cinta-cintanya saat ini. Masya Allah. Ya, moga-moga semoga dengan semua juga Amin, sedang amin, menikmati Masya Allah. Ya. cinta segitiga yang luar biasa ini. Amin, Matur nuwun Mas Ustaz, matur nuwun Mas Guswi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasanya cukup puitis ya, cinta segitiga. Ini menggambarkan seorang penulis ini. Ya, baik, langsung saya jawab ya. Langsung saya jawab terkait dengan sholat tadi. Ya, dimaksudkan adalah kita harus senantiasa membawa kehidupan kita dalam sholat dan juga di luar sholat. Artinya begini kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz. Dalam sholat itu kan kita tenang. Suaranya putus lagi. Betul-betul lagi ya. Dalam sholat itu kan kita tenang. Maka ketenangan ini, ketenangan dalam sholat ini juga kita bawa keluar sholat. Dalam sholat itu kan kita nutup aurat. Maka ketika di luar sholat, maka kita nutup aurat juga. Di dalam sholat itu kan kita rapi, teratur, pakaiannya bagus. Maka di luar sholat, kita pun juga sama. Pakaiannya harus rapi, bagus. Di luar sholat, kita itu menjaga lisan. Tidak boleh ngomong atau berbicara di luar yang sudah ditentukan dalam bacaan sholat. Maka begitu kita di luar sholat, lisan ini pun juga senantiasa kita jaga. Sesuatu yang memang tidak dibutuhkan, ya jangan kita ucapkan, tidak usah disampaikan. Bahkan Nabi menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa cukup diam saja. Jadi aktivitas apapun kita di dalam sholat, ya ini harus kita bawa kembali keluar sholat. Kemarin saya cukup geli juga membaca tulisan. Jadi ada orang, kawan-kawan di luar sana yang bikin tulisan begini. Sholat tarawih itu sunnah, menutup aurat itu wajib. Maka harusnya yang diutamakan, yang lebih didahulukan adalah menutup aurat. Tetapi apa yang terjadi ketika orang berangkat sholat tarawih dengan aurat yang terbuka? Naudzubillah. Ini ada orang-orang yang memang kadang begitu kritis menulis seperti itu ya. Tapi kita tidak perlu tanggap terlalu serius ya. Yang hati-hati tadi kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, apa yang kita lakukan di dalam sholat, termasuk kita nurut sama imam, nurut sama pemimpin, maka di luar sholat pun juga sama seperti itu. Kan tidak ada orang dalam sholat imamnya belum rukuk, kita rukuk, itu kan tidak ada. Semuanya nurut dengan apa yang dilakukan oleh imam, step by stepnya. Jadi maksudnya itu Bu Deti ya. Jadi aktivitas-aktivitas kita yang ada dalam sholat itu kita bawa di luar sholat. Insya Allah demikian. Lanjut Guswi. Baik, demikian Bu Deti. Mohon semoga bisa dipahami.
Kita lanjut ke Alhamdulillah, matur nuwun Mas Ustadz. Nggih, amin. Nggih, amin. Lanjut ke berikutnya yang sudah raise hand ada Bu Sri Hastuti. Silakan Bu Sri Hastuti, monggo. Terima kasih Gus Wi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan puasa. Nggih. Ya, waktu dulu, waktu muda, kita itu sering tidak patuh. Misalnya kita tidak menjalankan puasa dan sampai puasa berikutnya, tahun berikutnya, belum ganti puasanya. Nah itu untuk kita, untuk itu apa yang harus dilakukan untuk mengganti semua itu sudah berjalan waktu muda dulu masih sering nakal, terus apa yang harus kita lakukan supaya kewajiban yang dulu belum terpenuhi itu bisa dimaafkan oleh Allah dan bisa menggantikan ibadah itu. Hanya itu yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Astuti. Setiap orang ini tentu pernah punya masa lalu. Dan apapun masa lalunya, tetap tatap tegak masa depan. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah, sesuatu kemaksiatan yang pernah kita lakukan, sesuatu kewajiban yang belum pernah kita lakukan di masa lalu, mungkin bisa jadi karena kita belum mengerti ilmunya, kita belum tahu ilmunya, atau bisa jadi karena keteledoran diri kita atau kenakalan diri kita, jadi dengan sengaja kita lakukan ketika waktu itu, dan sekarang kita sudah berhijrah, kita sudah meniatkan diri untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci taubat itu adalah kita sudah ikhlas terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, dan kita berjanji kepada diri sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti dan tidak mengulangi kesalahan ataupun maksiat kita di masa yang lalu. Dan ketika seseorang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, taubat dan tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan di masa lalu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita yakin sekarang bismillah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan, yang mampu kita kerjakan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi kuncinya Bu Sri Astuti, apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah lewat, ya sudah. Sekarang kita tobat betul-betul di sisa usia kita ini, kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Senantiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mohon dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa istiqomah di jalannya ini sampai nanti di akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Ya, tidak hanya ibu saja, banyak orang termasuk mungkin juga diri saya ketika masih muda itu juga sering tidak berpuasa atau berpuasa tapi siang hari kita makan. Itu nanti pagi kita ikut sahur, siangnya kita makan, sore juga ikut buka dengan yang lain. Itu juga banyak orang-orang yang melakukan hal itu. Atau banyak orang yang siang hari puasa tetapi mereka tidak mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan kita taubat, saat ini kita menjalankan ibadah dengan baik, maka insya Allah Allah akan terima ibadah kita dan Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita di masa lalu. Allah ganti dengan buku catatan amal yang baru. Maka Ramadan ini tuh sebenarnya tidak hanya sekedar menghapuskan. Ini sebagai kunci Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi Ramadan nanti kita selesai masuk di bulan Syawal, itu bukan hanya sekedar kita punya tulisan kemudian Allah hapus, tidak. Tulisan atau catatan dosa-dosa kita yang sudah lalu itu Allah hapuskan. Dan kemudian kita akan diberikan buku catatan yang baru. Jadi yang bukan dengan buku yang lama tulisannya dihapus, tidak, tapi kita diganti dengan
buku catatan yang baru. Gambarannya seperti itu, maka seperti bayi yang baru lahir. Insya Allah demikian Bu Sri Astuti. Baik, semoga bisa dipahami Bu Sri Astuti. Terima Jelas kasih ya? Ustaz. Iya. Semuanya selalu diistiqomahkan. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke penanya chat ya dari Bu Sailamah, Bu Musailamah. Assalamualaikum Ustaz. Lebih utama atau lebih baik bagaimana sholat berjamaah di musola sama sholat sendirian di rumah? Sedangkan jarak musola sama rumah sangat dekat sekali. Cuman di sisi lain saya punya dua balita yang lagi super aktif. Untuk saat ini saya jalani selalu sholat sendirian di rumah. Karena kalau ikut suami jamaah musola, saya khawatir kalau dua balita saya ikut mengganggu jamaah yang lain. Kalau ditinggal di rumah juga nggak ada yang jaga. Baiknya bagaimana Ustaz? Matur nuwun. Ya. Oke. Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita memang sholat itu lebih baik di rumah dan boleh jamaah di masjid ataupun di musola ketika tidak menimbulkan fitnah, ketika tidak menimbulkan hal-hal yang membuat kerugian yang jauh lebih besar lagi. Maka kalau kondisional seperti ini, ya silahkan ibu bisa sholat di rumah, karena memang tadi menjaga anak, kemudian agar tidak mengganggu ibadah jamaah yang lain, itu tidak apa-apa. Insya Allah besok ketika anak sudah gede, anak sudah bisa diajak ke masjid, ke musola, itu nanti baru bisa diajak. Ketika memang belum, ya tidak apa-apa. Dikondisikan di rumah. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua hal dalam kaidah fikihnya, maka harus memilih yang mudaratnya paling kecil. Insya Allah demikian. Baik, semoga bisa dipahami Bu Musyalamah. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Bu Nuryati Sragen ya. Ustadz mau tanya, misalnya saya memberikan vitamin kepada tetangga yang dia membutuhkan vitamin itu, apakah termasuk memberikan takjil? Silakan Ustadz. Ya, Bapak Ibu kawan-kawan Ustadz-ustadzah, apapun yang kita berikan dan itu digunakan untuk mereka berbuka puasa, maka itu adalah bagian kita memberikan takjil kepada orang lain. Meskipun hanya sekedar air putih saja, meskipun hanya sekedar memberikan vitamin saja bagi mereka. Dan insya Allah akan dicatat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagi orang-orang yang memberikan menu berbuka kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan puasa tersebut. Ya, silakan Gus. Baik, demikian Bu Nuryati, semoga bisa dipahami. Nanya berikutnya dari Putri Cibubur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam waktu yang mendesak, mana yang lebih utama, sholat berjamaah atau rawatib qobliyah? Ingat, sholat rawatib juga berpahala. Terima kasih. Iya, ketika memang sudah waktunya masuk sholat, lalu kemudian sudah iqomah, ya sudah, wajib kemudian ikut sholat jamaah, wajib mengerjakan sholat fardunya, sholat rawatibnya ditinggal. Kenapa? Karena sudah waktunya ya. Jangan mengerjakan sholat sendiri, sedangkan yang lain sudah melakukan sholat fardu. Ya. Kalau memang waktunya masih longgar, bisa mengerjakan sholat rawatib, ya silahkan dikerjakan. Tapi kalau sudah tidak ada waktunya untuk sholat rawatib, ya jangan dikerjakan. Sudah iqomah, sudah masuk waktu sholat jamaah, ya sudah jamaah. Insya Allah itu lebih utama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah cukup ya. Kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutup ya. Insyaallah sudah cukup Kang untuk ya, insya Allah cukup ya. Baik, alhamdulillah sesuai dengan waktu jam 6 sudah pas ya di waktu Indonesia bagian barat. Kita akan menutup kajian online kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah hadir pada forum kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan ya di hari Jumat pagi ya insya Allah. Kita akan kembali bersama-sama belajar yang telah berilmi untuk semakin menambahkan, menguatkan keilmuan kita dan menambah kepahaman kita terkait dengan menjalankan agama kita. Baik, mari kita tutup forum kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelapan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.